Salam Rahayu, Poro Kadang Kinasih Dinus TV di mana saja berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kisah ini saya kutipkan dari sejarah Cirebon yang menceritakan tentang Tumenggung Wiroguna. Disebutkan beliau adalah panglima perang yang sangat dipercaya oleh Sultan Agung dan menduduki jabatan tertinggi di Mataram pada masanya. Ia dikenal sebagai sosok yang cakap, berani, tangguh, cerdas, dan setia pada Sultan Agung. Tumenggung Wiroguna memimpin pasukan Mataram dalam 2 kali pengepungan Batavia pada tahun 1645 dan 1646. Meskipun tidak berhasil menguasai Batavia, Tumenggung Wiroguna berhasil mendirikan perkampungan yang kelak dikenal dengan Ragunan. Tumenggung Wiroguna mendapat penghargaan dan penghormatan dari pihak Belanda yang mengakui kekuatan dan kewibawaannya. Tumenggung Wiroguna juga menjadi penasihat terdekat Raja Mataram seperti yang tercantum dalam surat dari Mataram yang ditemukan di Jambi dan Sukapura. Tumenggung Wiroguna dibunuh dalam sebuah konspirasi oleh Amangkurat I yang membalas pengabdian dan sumbangsih Tumenggung Wiroguna dengan air tuba. Lalu mengapa Amangkurat I tega membunuh Tumenggung Wiroguna? Pembunuhan terhadap Tumenggung Wiroguna digagas sendiri oleh Amangkurat I. Raja Mataram yang dikenal keji itu menyimpan dendam pada sang Tumenggung semenjak ia masih muda. Dahulu, ketika Sultan Agung masih hidup, Amangkurat I dikisahkan membawa lari salah satu istri Tumenggung Wiroguna untuk digagahi karena tak kuasa melihat kecantikannya. Perbuatan tak bermoral yang dilakukan Raden Mas Saidin atau Amangkurat I itu membuat murka sang Tumenggung. Namun ia sadar bahwa yang melakukan perbuatan bejat tersebut merupakan anak rajanya. Ia sebenarnya tak kuasa melakukan penentangan. Pada mulanya Tumenggung Wiroguna seperti merasa berat hati untuk melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Ia takut laporannya itu tidak ditanggapi. Namun karena diliputi amarah yang membatu, akhirnya sang Tumenggung nekat mewartakan penculikan istrinya itu kepada Sultan Agung. Mendengar laporan dari Tumenggung kesayangannya, sikap Sultan Agung rupanya di luar dugaan. Sang raja memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menyeret Raden Mas Saidin di muka pengadilan. Setelah dilakukan pendalaman kasus, rupanya Raden Mas Saidin mengakui perbuatannya dan ia pun memintakan ampunan. Ampunan raja kemudian turun selepas Tumenggung Wiroguna memaafkan perbuatan bejat anak rajanya. Maka mulai setelah itu Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap putranya itu. Raden Mas Saidin seperti merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Sikap inilah yang kelak melatar belakangi dendam Amangkurat I terhadap Tumenggung Wiroguna. Berlalunya waktu, ketika Sultan Agung mangkat dan ketika para mahkota Mataram berhasil disingkirkan dari tahta untuk kemudian digantikan oleh Raden Mas Saidin, ajal Tumenggung Wiroguna rupanya kian mendekat. Sebab pada masa Amangkurat I menjadi Raja Mataram, ia hendak melampiaskan dendamnya pada Tumenggung Wiroguna. Tumenggung Wiroguna selama menjadi pejabat di Mataram sulit sekali dicari-cari kesalahannya. Ia tidak pernah memberontak, tidak pernah melakukan penggelapan keuangan. Ia juga dikenal sebagai pejabat yang jujur. Sehingga sulit sekali bagi Amangkurat I untuk melampiaskan dendamnya pada Tumenggung Wiroguna. Meskipun dikenal jujur dan setia terhadap negara, tapi rupanya semua prestasi dan kebaikan Tumenggung Wiroguna tidak sedikit pun memupuskan dendam Amangkurat I. Ia ingin sekali sesegera mungkin menghabisi sang Tumenggung. Akhirnya
direncanakanlah taktik pembunuhan oleh Amangkurat I. Mula-mula atas prestasi gemilang dari sang Tumenggung, Amangkurat I menghadiahkan kenaikan pangkat pada sang Tumenggung. Ia dijadikan sebagai pimpinan pasukan tempur untuk melakukan serbuan terhadap orang-orang Bali yang kala itu bercokol di Blambangan. Akan tetapi ketika pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Wiraguna itu sampai pada tempat yang jauh dari Mataram, Tumenggung Wiraguna justru dibunuh di tengah perjalanan. Ia dibunuh dengan keji oleh utusan Amangkurat I yang memang sudah dipersiapkan. Selain dibunuh dengan keji, Tumenggung Wiraguna juga difitnah melakukan makar dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Maka atas tuduhan palsu itu, Amangkurat I kemudian mempunyai alasan untuk menumpas seluruh anggota keluarga Tumenggung Wiraguna. Seluruh keluarganya kemudian dibantai tanpa peri kemanusiaan. Sementara versi lain menceritakan tentang kutukan Amangkurat I. Pada masa pemerintahnya Amangkurat I terlibat perseteruan dengan Tumenggung Wiraguna. Ia juga berseteru dengan adik tirinya Pangeran Alit. Baik Tumenggung Wiraguna maupun Pangeran Alit akhirnya tewas di ujung senjata. Selain itu, Amangkurat I juga terlibat perseteruan dengan mertuanya Pangeran Pekik yang berimbas pada pembunuhan Pangeran Pekik beserta keluarganya, ditambah pembunuhan massal terhadap ribuan ulama yang dianggap memihak Pangeran Pekik. Selain berseteru dengan adik dan mertuanya, Amangkurat I juga terlibat perseteruan dengan putranya sendiri, pemantik perseteruan soal wanita. Amangkurat I dan anaknya memperebutkan seorang wanita jelita bernama Roro Oyi atau Sahoyi. Anak inilah yang di kemudian hari dikutuk oleh Amangkurat I. Anak yang dikutuk bernama Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat sebetulnya adalah putra mahkota. Ia direncanakan akan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Mataram. Akan tetapi, selepas peristiwa perebutan Roro Oyi, Raden Mas Rahmat dilucuti pangkat kepangeranannya. Kemudian dibuang di suatu daerah terpencil. Pada tahap selanjutnya, berbekal kekayaan yang berhasil ditimbun Raden Mas Rahmat memberontak. Ia bergabung dengan para pemberontak lain pimpinan Pangeran Trunojoyo. Peperangan demi peperangan banyak dimenangkan oleh pemberontak. Sehingga banyak kota-kota di wilayah Mataram yang dikuasai. Sementara di sisi lain kekuasaan Amangkurat I semakin lemah. Karena tidak didukung oleh rakyat dan para petinggi kerajaan. Hampir saja menguasai seluruh kerajaan. Pangeran Trunojoyo terlibat percekcokan dengan Raden Mas Rahmat. Sehingga Raden Mas Rahmat keluar dari barisan pemberontak dan berbalik mendukung ayahnya. Usaha Raden Mas Rahmat mendukung ayahnya sia-sia. Sebab pada tanggal 28 Juni 1677, pasukan Trunojoyo berhasil merebut istana Kesultanan Mataram di Pleret. Untungnya dalam perebutan istana dan ibu kota kerajaan itu, Amangkurat I dan Raden Mas Rahmat berhasil melarikan diri. Kekalahan dan kepayahan yang dialami Amangkurat I dalam pelarian membuatnya menderita. Sehingga kemudian ia jatuh sakit. Dalam babat Tanah Jawa disebutkan, ketika Amangkurat I dalam kondisi sakit, Raden Mas Rahmat meracuni ayahnya dengan air kelapa yang ditaburi racun, sehingga menyebabkannya mangkat. Meskipun begitu, sebelum menemui ajalnya, Amangkurat I menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai raja pengganti selepas kematiannya. Selain itu, Amangkurat I juga mengeluarkan kutukan kepada putranya. Katanya, kelak bila jasadku telah dimakamkan, kau dan anak turunanmu tidak akan aku perkenankan menziarahiku. Sepeninggalku, seluruh anak cucumu
tidak ada yang menjadi raja. Di kemudian hari, kutukan Amangkurat I pada Raden Mas Rahmat tertolak. Sebab kemudian Raden Mas Rahmat berhasil mengalahkan pemberontak melalui bantuan VOC Belanda. Serta dinobatkan menjadi raja dengan gelar Amangkurat II. Anaknya juga kelak dapat menggantikan kedudukannya sebagai raja dengan gelar Amangkurat III. Hal tersebut berarti kutukan Amangkurat I pada Raden Mas Rahmat tidak mujarab. Sebab anak dari Raden Mas Rahmat terbukti dapat menjadi raja. Mungkin ini akibat karma yang telah diperbuat oleh Amangkurat I dengan banyak membunuh secara keji itu. Demikianlah kisahnya. Semoga bermanfaat walau tak sependapat. Salam Rahayu, berkah Gusti.